Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Erdu Nurani. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pemrograman PHP yang pada video selanjutnya sudah dijelaskan pendahuluan atau dasar-dasarnya. Pada materi ini kita belajar tentang yang lain, yaitu ada yang pertama, yaitu ada modularitas. Modularitas ini yaitu dimana sebuah pemrograman yang baik itu seharusnya program yang besar yang dipecah menjadi program-program kecil yang selanjutnya program-program kecil itulah yang setelah dipecah itulah yang disebut dengan modular. Gunanya apa? Gunanya agar ketika program tersebut bermasalah, kita tidak perlu lagi mengedit semua skrip yang ada, tetapi kita cukup untuk mengedit beberapa modul yang bermasalah tersebut. Hal ini sangat efektif untuk sebuah program yang memiliki skala besar seperti e-learning dan lain sebagainya. Oke, ada dua perintah yang digunakan untuk memanggil hal modularitas ini, yaitu ada dengan menggunakan include dan require, di mana kedua perintah ini mempunyai cara penulisan yang sama. Namun yang membedakannya yaitu ketika script tersebut terjadi error, yang mana pada include akan menampilkan warning error ketika terjadi kesalahan, akan tetapi pada require akan menampilkan fatal error ketika bila terjadi kesalahan pada script yang sudah di coding. Oke, langsung saja pada contohnya. Yang pertama yaitu ada. Oke, saya akan memasukkan script ini. Script ini sudah saya buat sebelumnya untuk memudahkan supaya kita tidak perlu berlama-lama hanya untuk mengetik sebuah script di Notepad. Oke, kita salin saja ini, copy, kita save, kita buat folder baru. Folder ini yaitu folder yang tersimpan di file exam di lokal C, yang dimana exam ini ada file htdocs lagi. Di dalam file htdocs itulah file ini kita simpan agar bisa terhubung dengan server atau exam control panel ini. Examnya Apache dan MySQL di sini. Oke, kita langsung saja ini folder. Kita masukkan ini, kita beri contoh modular.php. Oke, kita simpan, kemudian kita coba tes. Oke, ada new folder sini. Oke, kita buka, error line 2. Oke, bisa kita lihat di sini ada home, profil, dan galeri. Kita beralih ke scriptnya, dimana pada script ini kita lihat di sini kita menggunakan ahref, yang dimana ahref itu tag yang kita gunakan untuk membuat suatu link, yaitu dimana kita lihat di sini ada beranda.php. Berarti di sini ketika kita mengklik beranda ini, home ini akan menuju ke home yang sudah ada nanti, yang scriptnya akan kita buat nanti. Ini semua ini berupa link agar kita bisa melihat perbedaan antara include dan require nanti. Oke, kita tambahkan untuk menu. Kita tambahkan untuk menunya, save, ini beranda.php. Kita simpan. Kita lihat di sini beranda.php. Oke, coba kita klik, kita refresh. Oke, kita beranda. Line nomor 6, error nomor 6.
Kita baca errornya. Nah, bisa kita lihat di sini warning include ini merupakan warning include, dimana tadi sudah saya jelaskan dimana warning include ini sebuah warning yang menampilkan sebuah modularitas yang akan muncul ketika script yang kita gunakan itu ada errornya, warning. Oke, kemudian kita coba yang kita buat file baru, kita copy saja yang ini, save, profil.php. Bisa kita lihat profil.php ini merupakan link dari file modular yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Kita bisa mengganti di sini, mengganti jadi require. Oke, kita save. Kita kembali. Nah, bisa dilihat di sini kalau kita menggunakan sebuah modularitas yang menggunakan perintah require, error yang terlihat adalah fatal error seperti yang terlihat di dalam sini. Apabila kita menggunakan require function atau perintah require ini, fatal error tidak akan memproses codingan yang di bawahnya atau script yang ada di bawahnya lagi, tetapi akan langsung error semua. Oke, kita lihat tadi yang bagian home. Nah, yang bagian home ini tadi menggunakan include, ini mana pada include ini walaupun terjadi error di atasnya, tetapi file yang ada atau script yang ada di bawahnya itu tetap diproses dan dimunculkan di bagian web browser ini. Oke, kita langsung ke selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PHP dan form, yang dimana pemrograman PHP pemrograman PHP ini biasanya form lebih sering digunakan untuk mengirim atau memproses data yang diinput oleh user. Terdapat dua metode pengiriman data pada form itu, yang dimana yang pertama ada get, yang dimana metode pengiriman data melalui URL, dan data yang dikirim ditangkap dengan perintah get. Untuk data yang bersifat pribadi atau password seperti password, tanggal lahir, dan sebagainya tidak dianjurkan untuk menggunakan metode get ini, karena saat kita menggunakan metode get ini, di bagian URL di atasnya akan muncul password kita atau keterangan dari apa yang sudah kita masukkan di yang kita masukkan sebelumnya di perintahnya. Oke, jadi untuk metode selanjutnya itu ada metode post, yang dimana metode post ini merupakan metode pengiriman data melalui protokol, dan data yang dikirim ditangkap dengan perintah $post. Yang dimana metode post ini lebih aman daripada metode get, karena pada metode post ini tidak akan menampilkan apa yang sudah kita masukkan ke URL di atasnya. Oke, kita langsung saja. Kita di sini akan membuat suatu kalkulator sederhana. Sebuah kalkulator sederhana menggunakan Oke, bisa kita lihat di sini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang form, tentang script yang ada di sini. Kita bisa lihat di sini ada action, di mana action ini berarti kita gerakan apa yang kita lakukan, atau kegiatan apa yang akan kita lakukan pada script ini. Itu kita bisa lihat ada action, yaitu calc p, berarti kita memasukkan alamat dari action yang akan kita tuju, tujuan yang akan kita tuju dengan menggunakan metode post,
di mana metode post ini tidak akan menampilkan hasil dari masukan kita ke URL di atasnya. Kemudian kita bisa lihat ada titelnya, kalkulator sederhana. Kemudian ada label, di mana ada masukan bilangan 1. Oke, ada masukan bilangan 2 dengan namanya A dengan type text. Kemudian ada name B dengan type text juga. Name-nya angka 1 dengan type text. Kemudian ada name-nya, variabelnya angka 2 dengan tipenya text. Kemudian sini ada select, di mana select ini bisa kita gunakan untuk memilih option-option yang ada di sini. Kita lihat ada option tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, kemudian di bawah sini ada input type submit, di mana kita berarti bisa mengklik mengirimkan data yang sudah kita masukkan untuk dihitung. Oke, kita langsung saja kita masukkan yang script selanjutnya. Oke, kita lihat. Sama dengan 40. Kita edit. Saya akan menjelaskan sedikit di mana ini. Kita lihat dengan menggunakan nilai 1, variabel nilai 1 dengan menggunakan metode post, dan metode ini merupakan variabel yang ada di sebelahnya tadi, angka 1. Kemudian kita lihat yang di bawahnya juga sama, nilai 2 dengan variabel angka 2 yang di sebelumnya. Oke, kemudian ada post, option post, option yang tadi, option ini digunakan untuk memilih pilihan yang kita gunakan, seperti tadi ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian di sini ada function tambah dengan variabel n1 dan n2, dimana berarti ini bisa saja dengan tambah ini dengan memasukkan variabel nilai 1. Contoh kita tadi memasukkan angka 20, berarti di sini angka 20, dan di sebelahnya berarti angka 20 karena kita memasukkan angka di bawahnya juga 20, berarti hasilnya hasil sama dengan 20 ditambah 20, dimana ekonya sama dengan hasil dari pertambahan tersebut. Penjelasan di bawah juga sama, tetapi menggunakan operator yang berbeda. Di bawah menggunakan ada menggunakan pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita lihat di bawah di sini, jika kita memilih option tambah, maka tambah variabel n1, variabel n2. Ini bisa ditambahkan ini tadi, ini. Kemudian jika tidak, kurang. Ini kan tadi pemilihan. Jadi jika kita memilih tambah ini, berarti yang di bawah tidak akan diproses lagi. Jika kita memilih kurang, berarti akan proses ini akan cuma memproses bagian kurangnya saja, yang lainnya tidak akan diproses, tidak akan ditampilkan. Oke, langsung saja. Tadi bisa kita lihat sama dengan 40. Kita coba lagi. 25 tambah kurang. Oke, hasilnya 6. Oke, kita bisa beralih ke yang selanjutnya, yaitu ada operasi file. Yang dimana operasi file ini memiliki yang pertama ada fungsi file access, dimana untuk memeriksa keberadaan teksnya ada di mana. Kemudian ada open. Open ini digunakan untuk membuka file dengan mode akses tertentu. Bisa kita lihat di sini ada beberapa mode aksesnya. Ada R, yaitu dengan membuka file, membaca file dengan pointernya di awalnya. Kemudian ada R+, di mana bisa membuka, membaca, merubah, dan pointernya ada di awal. Kemudian kita bisa dilihat di sini ada openW, di mana openW ini berguna untuk membuka, dan pointernya di awal dengan file dibuat
file bisa dibuat jika belum ada file. Oke, yang lain bisa dilihat sendiri. Kemudian ada fclose, di mana fclose ini digunakan untuk menutup file setelah dibuka tersebut. Kemudian ada freeread, di mana freeread ini diperintah untuk membaca isi file yang ada di situ. Selanjutnya ada unlink. Unlink ini digunakan untuk menghapus file yang ada di dalamnya yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita lihat ada fwrite, di mana fwrite ini perintah untuk menulis atau menambahkan isi file. Kemudian ada move upload file, di mana untuk mengupload file. Oke, kita langsung ke contohnya, di mana contoh ini akan oke, langsung saja. Ini copy, paste, simpan. Parameter.php. Oke, kita simpan, kemudian kita coba jalankan kembali. Kita kecilkan. Online 5 string belajar. Save. Kita bisa lihat di sini. Tunggu, saya akan menjelaskan sedikit tentang scriptnya. Script ini digunakan untuk membuka. Misalnya ada variabel nama dengan nama test.txt dengan variabel file open, di mana open tadi digunakan untuk membuka file dengan mau diakses tertentu tadi. Kemudian ada nama, ini nama dari teks yang tadi ini, nama dari variabel yang ini. Kemudian ada r ini jenis mau diakses yang kita gunakan, dimana r ini bisa membuka file, membaca file, dan pointernya ada di awal. Kemudian jika tidak bisa dibuka ini, maka jika file tidak ada, maka file ini tidak bisa dibuka. Filenya tidak bisa dibuka. Kemudian kita bisa lihat di sini di bawahnya ada variabel string dengan belajar pemrograman web namanya, dengan fwrite. Fwrite ini digunakan untuk menulis atau menambahkan isi file tersebut. Kemudian ada fwrite ini ada file, dimana berarti kita membuka file ini nanti. Membuka file yang ada di sini. Ini. Kemudian ada string, berarti kita mencoba untuk menambah ulang isi dari sini. Kemudian kita lihat di sini ada fclose. Fclose-nya digunakan untuk perintah untuk menutup file setelah dibuka. Oke, ada echo data, onLink nama. Oke, onLink nama kita hapus dulu. Oke, kita simpan. Bisa kita lihat di sini kenapa open txt-nya file open to stream, karena file ini tidak ada di manapun, jadi tidak akan bisa dibuka. Untuk itu kita bisa mengubah cara aksesnya menggunakan mau diakses yang lain. Seperti ini, saya akan menggunakan yaitu dimana ini bisa digunakan untuk membuat file jika file itu belum ada. Oke, kita masukkan kita ganti yang ini, kita ganti dengan mau diaksesnya, kita simpan, kemudian kita coba login. Oke, filenya sudah
bisa dimasukkan, dimana kita bisa lihat di sini. Bisa kita lihat di ada file txt di bagian sini karena kita sudah memasukkan menggunakan mode akses W tadi, yaitu untuk membuat file jika file tersebut tidak ada. Oke, sekarang kita balikan, kita ganti dengan R lagi, kita simpan, dimana R itu untuk membaca, digunakan untuk membuka file, membaca file dan pointernya di awal. Kemudian kita coba buka. Oke. Belajar pemrograman web. Belajar pemrograman web ini sudah ada masuk, kan tadi left-right ini kita memasukkan file ini. Kita memasukkan file variabel ini dan variabel ini ke dalam ini. Sehingga ketika file tersebut sudah ada, kita bisa membaca langsung yang ada di situ. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada penjelasannya itu saja. Kita beralih ke yang lainnya, yaitu selanjutnya ada ini merupakan script untuk mengupload sebuah file ke dalam data server, karena server yang kita gunakan ini sekarang adalah laptop. Jadi kita akan memasukkan gambar ke dalam file yang ada di file yang kita gunakan untuk menyimpan script ini. Kita langsung saja copy, up file .php. Oke, sudah tersimpan. Kemudian kita coba lihat di sini. Kita refresh. Oke, ada up file. Nah, dimana bisa dilihat di sini ada nama file, pemilihan filenya. File ini akan masuk ketika kita sudah memasukkan no file choose ini akan berganti dengan nama file nanti jika filenya sudah kita masukkan. Oke, kita balik ke scriptnya tadi, dimana kita lihat script kita memakai encrypt multiplatform data ini karena kita akan mengupload file dan bukan mengupload teks. Jadi kita menggunakan file multiplatform data ini dengan action yang kita gunakan ini akan mengupload file yang akan kita mengupload file ke proses selanjutnya dengan metode post, dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian dengan nama filenya ada info file, nama file ini nama filenya. Kemudian ini ada type filenya, ada type file, ini nama file ini nanti akan akan ada di bagian sampingnya. Kemudian di sini ada submit, yaitu untuk mengirimnya. Kemudian ada dengan nilai uploading untuk mengirim file yang sudah kita masukkan tadi. Oke, kita sekarang membuat action. Kita akan membuat upload.php ini agar file yang kita upload bisa terproses. Oke, kemudian kita bisa lihat langsung. Kita copy, simpan dengan nama upload. .php upload, simpan. Oke, sudah tersimpan.
Nah, bisa kita lihat di sini file ini, variabel file ini ada di sini. Jadi nama file ini nanti akan menjadi variabel di sini, sehingga file yang akan kita masukkan bisa terproses di bagian ini. Kemudian kita bisa lihat ada if move upload file untuk mengupload filenya dengan nama yang tadi, template nama file, echo file berhasil diupload, file gagal diupload jika file ini. Oke, kita langsung masukkan. Kita refresh, kita coba masukkan foto. Oke, dia berganti nama dengan nama gambar yang telah atau file yang telah kita upload. Kita upload, file telah berhasil diupload. Kita bisa lihat ya. Nah, jika file ini sudah berhasil diupload, maka otomatis akan masuk ke dalam folder yang kita gunakan. Bisa kita lihat di sini. Nah, ada gambar yang ada file yang sudah kita masukkan masuk ke dalam folder yang kita gunakan untuk menyimpan script ini, untuk menyimpan untuk database ini. Oke. Kita selanjutnya beralih ke ada operasi string. Operasi string ini mempunyai beberapa Oke, selanjutnya kita beralih ke operasi string atau manipulasi string. Manipulasi string ini sudah ada fungsi-fungsi yang biasa digunakan pada PHP. Manipulasi string ini misalnya adalah ketika kita bisa menghitung jumlah karakter yang terdapat di dalam string atau kalimat. Kita juga bisa memfilter karakter atau kata-kata tertentu yang terdapat di dalam string. Kita juga bisa mengganti karakter tertentu pada string dengan karakter lain dengan yang lainnya. Oke, kita lihat di sini ada fungsi strPos, di mana fungsi ini digunakan untuk menentukan posisi substring dengan sedetan string. Fungsi ini digunakan untuk mereturn bilangan integer yang merupakan urutan substring tersebut dengan urutan nilai dari indeks 0. Kemudian ada strReplace, bisa dilihat di sini. Oke, bisa dibaca fungsi-fungsinya. strReplace di fungsi ini memiliki peran yang sama seperti kita menggunakan fasilitas replace all pada Microsoft Word, atau fungsi ini digunakan untuk menggantikan suatu string dengan string yang lain. Ada strstropper untuk mengubah karakter huruf menjadi huruf kapital. strstollower digunakan untuk mengganti karakter atau string menjadi huruf kecil. Dan ada awkwards, explode, dan import, serta ada yang lainnya. Oke, kita langsung dicontoh. Oke, contohnya kita masukkan sebuah variabel kalimat dengan string saya sangat senang belajar web. Oke. Kemudian kita bisa kita save dulu. String.php. Oke. Kita bisa masukkan fungsi-fungsi yang tadi.
atau bisa fungsi-fungsi yang kalian ketahui. Oke, ada fungsi ini tadi. Nah, fungsi ini. Contoh kita menggunakan fungsi ini untuk mengubah string menjadi huruf kecil semua. Kita copy. Oke, kemudian kita masukkan variabelnya, yaitu kalimat. Kita save, coba kita lihat. Kembali, refresh ke string. Nah, tulisan yang awalnya besar menjadi huruf kecil. Bisa kita lihat di sini. Saat saya mengetik kalimatnya string ini, saya menggunakan huruf besar, huruf kapital semua. Tapi karena menggunakan fungsi strtoLower ini, maka huruf besar yang saya gunakan akan berubah menjadi kecil. Oke, kita bisa lihat tadi. Nah, huruf kecil semua. Kemudian kita bisa mencoba yang lain. Ada ini untuk mengganti menjadi huruf kalimat huruf besar semua. Oke, kita save menjadi huruf kapital lah. Kalimat atau string yang ada di sini akan berubah menjadi kalimat kapital sesuai dengan fungsi yang kita masukkan. Kemudian juga ada replace untuk mengganti atau mengganti kalimatnya. Oke, kita masukkan di sini. Seperti contoh, saya akan mengganti kalimat saya sangat senang menjadi senang ini kita ganti dengan bahagia. Oke, kita ganti. Caranya itu gini, senang, kemudian kita kasih titik untuk membatasi ini. Kita ganti dengan bahagia. Save. Oke. Oke, saya sangat bahagia belajar web. Nah, kemudian kita bisa beralih ke materi yang selanjutnya. Untuk fungsi-fungsi yang lain bisa kalian coba sendiri dengan mencarinya di internet. Kemudian kita beralih ke fungsi tanggal dan waktu. Pada fungsi tanggal dan waktu ini,
date ini akan mengambil waktu server dari laptop ini. Sekarang pukul 2:01.23 tanggal 23/05/2020. Oke. Function MakeTime ini digunakan untuk membuat timestamp dengan bentuk umum atau MakeTime hold, plus dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja copy. Waktu.php. Oke. Nah, di sini kita menggunakan JavaScript, yang dimana pada JavaScript ini kita gunakan agar waktu atau time atau jam yang kita gunakan dia merefresh otomatis dan tidak harus menggunakan refresh yang ini. Oke, kita lihat scriptnya. Kita lihat di sini ada JavaScript time refresh, oke, dengan 1000 atau 1 detik sekali atau 1000 mili sudah. Kemudian di sini ada echo date dengan echo date ini berarti kita mengambil tanggal atau waktu dari server atau laptop ini. Kemudian kita bisa lihat di sini ada H, di mana H ini digunakan untuk menampilkan format jam dalam bentuk 24 jam. Kemudian ada I, yang dimana I ini digunakan untuk menampilkan menit sekarang dalam format 0 sampai 59. Kemudian ada S di sebelahnya. S ini digunakan untuk menampilkan detik saat ini. Format yang ditampilkan dari angka detik ini mulai dari 0 sampai dengan 59. Oke, kemudian ada A ini digunakan untuk menampilkan waktu AM ataupun PM pada waktu sekarang. Sekarang ini AM. Kemudian kita lihat di bawah ada echo date. L ini merupakan digunakan untuk menampilkan nama hari dalam bentuk huruf. Kemudian ada D kecil ini digunakan untuk menampilkan tanggal dalam bentuk angka, yaitu angka 1 sampai 31, itu tanggal 1 sampai tanggal 31. Kemudian ada M, yang dimana ini untuk menampilkan bulan sekarang. Sekarang ada bulan berapa. Bulan ini dari bulan 1 sampai bulan 12. Kemudian ada Y ini digunakan untuk menampilkan tahun sekarang. Dengan kita lihat di sini ada dengan menggunakan jam, ini jam dengan menampilkan jam sekarang dalam format 1 sampai 12. Kemudian ada I tadi I ini digunakan untuk menampilkan waktu menit dari 0 sampai 59, dan juga ada S di sebelahnya untuk menampilkan waktu menit dalam waktu detik dalam 0 sampai 59 juga. Kemudian kita save. Kita langsung coba. Oke, kita refresh. Ini waktu. Oke, kita lihat. Detik di belakang ini selalu refresh sendiri karena kita menggunakan efek JavaScript tadi di atasnya, sehingga kita tidak perlu bersusah payah lagi untuk merefresh F5 ataupun merefresh di bagian atas ini. Untuk JavaScript sendiri saya karena saya belum banyak pengalaman, saya tidak bisa menjelaskan terlalu rinci, tapi bisa dilihat di sini. Ini merupakan salah satu fungsi JavaScript yang paling gampang atau yang paling umum digunakan. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di sini. Kita ganti materi. Oke, materi sudah selesai. Karena materi sudah selesai, saya meminta maaf bila ada salah-salah kata dan juga penjelasan saya yang kurang berkenan di hati atau kurang nyantol di pikiran, atau kalian tidak bisa menangkap apa yang saya maksud dari penjelasan tentang PHP ini.
Saya mohon maaf sekali. Untuk video selanjutnya yaitu tentang PHP digabungkan dengan SQL, yaitu database. Untuk lebih jelasnya nanti nonton video selanjutnya saja. Kemudian karena materi sudah selesai, saya akhiri sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.